Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM baru-baru ini mewajibkan penggunaan campuran 10% etanol atau E10 dalam seluruh bahan bakar minyak yang dijual di dalam negeri. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan pengurangan ketergantungan terhadap impor minyak. Namun di balik niat tersebut muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama soal keamanan bahan bakar jenis baru ini bagi kendaraan dan alasan sebenarnya di balik kebijakan ini. Apakah benar-benar menguntungkan masyarakat secara adil? Sebuah kebijakan yang berpihak ke masyarakat sipil yang cukup aman baik di motor maupun mobil, atau hanya untuk keuntungan si bahan? Mari kita bahas di video ini. Etanol adalah alkohol dari fermentasi gula atau pati dari tanaman seperti tebu, jagung, atau singkong. Dalam konteks energi, etanol digunakan sebagai bahan campuran untuk bensin guna mengurangi emisi karbon dan menekan ketergantungan pada minyak fosil. Campuran ini biasa disebut E10, yaitu bensin yang mengandung 10% etanol dan 90% bensin murni. Secara teori, campuran E10 masih aman digunakan untuk sebagian besar kendaraan modern, terutama yang sudah dilengkapi dengan sistem injeksi elektronik dan sensor bahan bakar canggih. Namun untuk kendaraan lama, etanol bisa menimbulkan masalah. Alkohol bersifat korosif terhadap logam tertentu dan karet, sehingga komponen tangki, karburator, dan saluran bahan bakar bisa cepat rusak. Selain itu, etanol juga memiliki sifat menyerap air dari udara, yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan mesin berebut, mogok, bahkan rusak jika kendaraan jarang digunakan. Beberapa negara memang sudah lama menggunakan etanol sebagai campuran BBM. Di Amerika Serikat misalnya, penggunaan E10 bahkan sudah menjadi standar nasional sejak tahun 2000-an. Brasil juga terkenal sebagai negara yang paling sukses dengan bahan bakar berbasis etanol, karena mereka memiliki industri tebu yang sangat besar dan mobil-mobil yang dirancang khusus untuk bahan bakar tersebut. Iya, motor-motor di sana sudah dirancang khusus untuk bisa mentoleransi E10. Lalu bagaimana dengan di Indonesia, yang kualitas motornya dibuat kurang serius, walaupun secara desain sangat bagus, sangat perfect bahkan no minus, tapi kena hujan dikit aja, rangkanya putus. Dan baru beli motor kemarin dengan DP 500, buka tangki langsung bisa lihat karat penyebab tetanus. Ini motor saya baru nih, baru diisi bensin minggu kemarin banget dan Pertamax. Masa udah karatan Pertamina? Ini bensinnya diisi air ya Pertamina. Namun tidak semua negara mengikuti langkah tersebut. Malaysia misalnya, yang tidak menggunakan etanol di bahan bakarnya. Pemerintah Malaysia menilai bahwa biaya produksi etanol masih tinggi, dan pencampuran alkohol ke dalam bahan bakar dapat memicu masalah teknis pada kendaraan di iklim yang lembab seperti Asia Tenggara. Selain itu, Malaysia memiliki cadangan minyak dan kilang domestik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk mencampurkan etanol. Salah satu sifat alami etanol yang paling sering dikeluhkan adalah kemampuannya mengikat air. Ketika etanol bercampur dengan udara lembab, air dari udara bisa terserap ke dalam bahan bakar. Akibatnya campuran bahan bakar menjadi tidak stabil, terutama jika kendaraan dibiarkan lama tanpa dikendarai. Saat BBM mengandung air, pembakaran di ruang mesin jadi tidak sempurna, yang menyebabkan tenaga drop, mesin berebut, dan konsumsi bahan bakar meningkat. Dalam kasus yang parah, air bisa mengendap di dasar tangki dan menimbulkan karat atau endapan kotoran yang berujung pada kerusakan injektor dan karburator. Buku manual Satria FU Karbu dan Vario dihimbau jangan menggunakan gahosol. Penggunaan gahosol menyebabkan performa mesin buruk ya. Gahosol ialah bensin yang mengandung etanol.
Kementerian ESDM menyebutkan bahwa campuran etanol pada BBM hanya 10% atau E10. Namun, pengumuman ini baru muncul setelah beberapa pihak swasta menolak untuk membeli pasokan BBM dari Pertamina karena mereka khawatir dengan mutu dan campurannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa selama ini kandungan etanol bisa saja sudah diterapkan diam-diam. Jika benar demikian, masyarakat patut bertanya, bahan apa lagi yang mungkin dicampurkan secara diam-diam untuk menekan biaya produksi? Apakah ada campuran tambahan lain seperti metanol atau pelarut kimia murah yang bisa meningkatkan margin keuntungan, namun berpotensi menurunkan kualitas dan memperpendek usia mesin kendaraan? Kebijakan wajib E10 ini tampaknya tidak hanya soal lingkungan atau ketahanan energi. Banyak pihak menduga kebijakan ini berkaitan dengan target ekonomi dan industri otomotif nasional. Saat ini, penjualan motor listrik mengalami penurunan drastis, meskipun pemerintah sudah menggelontorkan banyak subsidi dan insentif. Dan apakah ini adalah cara percepatan elektrifikasi sepeda motor di Indonesia? Supaya orang-orang beralih ke motor listrik dan penjualan molis mencapai target, masyarakat dibuat tidak bisa memilih karena kepepet, harus ngeluarin uang lagi walaupun lagi tipis isi dompet, dan kekacauan ini ya karena kelakuan si Dan jika motor listrik tetap tidak laku, apakah mungkin ini adalah salah satu cara untuk tetap menjaga perputaran ekonomi dengan mempercepat kerusakan kendaraan konvensional dan membuat masyarakat terpaksa membeli kendaraan baru? Selain itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8%, yang cukup sulit dicapai tanpa dorongan konsumsi besar, salah satunya di sektor otomotif. Dan bila bahan bakar yang beredar membuat mesin cepat rusak, otomatis permintaan bengkel, suku cadang, dan pembelian motor baru akan meningkat. Dan lagi-lagi, masyarakat kecil yang dikorbankan di sini. Dan ini bisa merusak cat tangki bahan bakar, merusak selang karet, saluran, menyebabkan karat dan tangki. Nah, itu yang bahaya ya, menyebabkan pengendaraan yang tidak baik. Intinya apa? Etanol itu bisa merusak ya guys ya. Jadi sangat tidak dianjurkan penggunaan etanol baik di karbu ataupun di injeksi. Kebijakan pencampuran etanol 10% di dalam BBM seharusnya membawa manfaat bagi lingkungan dan ekonomi nasional, bukan malah menambah beban masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan kepada publik sejauh mana campuran ini diuji pada berbagai jenis kendaraan, bagaimana dampaknya terhadap umur mesin, dan apa mekanisme pengawasan kualitas BBM di lapangan. Tanpa kejelasan dan keterbukaan, kebijakan ini beresiko menjadi proyek ekonomi terselubung yang mengorbankan pengguna kendaraan bermotor, yang sejatinya menjadi tulang punggung transportasi di Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan tulis kata-kata bijak kalian di kolom komentar untuk menteri terbaik kita yang satu ini. Iya,